ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Ini lanjut lagi ya vlognya, masih di hari yang sama, hari Jumat. Kalau kamu udah nonton vlog sebelumnya, aku lagi cerita tadi hari Jumat itu aku ngapain aja, jemput Kirana sekolah. Dan vlognya terhenti ketika kita sampai rumah, terus Kirana lagi istirahat mau ke les nari. Jadi aku lanjutin sekarang. Udah jam 3 kurang, aku masih mau main sebentar sama Kirana, terus aku akan anterin dia les nari. Terus nanti aku mau bikin sate teman-teman. Aku akan share gimana caranya. Sebenarnya caranya gampang banget ya. Nah, bikin vlognya udah sering aku bahas juga di Instagram. Tapi karena antara aku mau bikin, ini persiapan untuk Lebaran, nanti aku mau ngundang teman-teman aku. Nah, sekarang aku mau lihat Kirana lagi ngapain. Main Aqua Beats, ini lagi seneng banget main Aqua Beats ini. Udah lama sih punyanya, terus sempet habis beatsnya. Tadi tuh aku janji mau masukin ini ke beatsnya, tapi karena sibuk jadi lupa terus. Nih, ini mute-mute yang bisa dibentuk, terus nanti kalau dibentuk disemprot air, terus dia jadi berbentuk nih. Mana ya contohnya ya? Ini contohnya teman-teman kalau udah jadi. Tuh. Jadi lem, terus dia keras. Dia keras, jadi lepas. Nah, ini lagi baru beli yang baru beatsnya, mau dimasukin ke tempatnya. Aku bantuin Kirana dulu. Kalau kamu nonton vlog sebelumnya, aku bilang kan ya, kepala aku pusing banget. Hari ini kok kayaknya lemes, kepala pusing, terus gak enak banget badannya. Ternyata aku ke toilet dan aku harus batalin puasa teman-teman. Merasa puasa selama ini lancar aja gitu meskipun panjang, tapi karena memang udah niat ya jadi gampang. Dan pas pusing-pusing tuh aku juga curiga kenapa nih, ternyata aku halangan, jadi harus batalin puasa. Jadi terjawab sudah misteri kenapa aku pusing-pusing dari pagi. Itu ya privilege-nya jadi perempuan, ada breaknya dulu, meskipun nanti harus diganti di hari lain, tapi jadinya kita punya break. Terutama sama yang teman-teman yang tinggal juga di negara lain gitu ya, bukan Indonesia, yang puasanya panjang. Jadi kita punya break sekarang untuk istirahat sambil bisa menyelesaikan menu-menu persiapan untuk Lebaran. Nah, jadi teman-teman udah nganterin Kirana ke tempat nari. Tadi agak buru-buru ya, soalnya macet karena hujan. Terus sekarang udah berhenti lagi hujannya. Jadi emang semuanya teman-teman ya, hujan juga, jadi macet. Terus karena banyak jalan udah tutup nih daerah kita, jadi macet di mana-mana. Aku mau ke Aldi sebentar, supermarket belakangku ini, mau ada yang dibeli untuk nanti malam masak sama buat sate aku. Terus dari sini langsung lagi kembali ke tempat nari Kirana, jemput lagi. Begitulah kalau hari Jumat ya, bulak-balik pekerjaanku, antar jemput anak. Dan sampai rumah lagi teman-teman. Tadi aku belinya cuma beberapa item aja di Aldi supermarket itu. Beli strawberry, tapi ini dari Spanyol ya, aku nyari yang lokal, nggak ada di sana. Ini beli buat Ernst ngemil nanti malam, dia biasanya suka ngemil kacang. Paling tadi ya ini yang aku perlu tadi. Tujuan utamanya adalah beli bawang goreng untuk bumbu sate. Jadi resep sate yang aku dapat dari mertuaku itu, satenya itu dimarinasi dengan bumbu sate yang udah jadi ya. Kalau di Belanda bisa beli di supermarket biasa. Kalau misalnya nggak ada, bikin dari saus kacang gitu ya, kayak bumbu gado-gado. Itu adalah bumbu marinasinya si ayam. Terus dikasih brown sugar, dikasih ketumbar, kemiri, bawang putih, dan bawang goreng. Itu yang bikin manis pas dibakar. Oh, jangan lupa kecap ya, tambahin kecap juga yang banyak. Udah gitu dong bumbunya teman-teman. Pokoknya jangan pelit bumbu ya. Kalau aku bikin sate itu harus banyak supaya enak. Terus disimpan di freezer dulu supaya meresep gitu. Makin lama disimpan itu makin enak pas dibakar. Katanya mau kasih lihat mama gimana narinya. Nih, tadi aku beliin Kirana ini. Oh, pintar sih sayang. Nih aku beliin Kirana. Itu pakai inian lagi. Ini akrilik buat si kuda sama orangnya. Bukan buat rumah-rumahnya, tapi bisa berdiri sendiri. Tuh, kamu harus bikin rumahnya. Ini rumah boneka ya, open house. Tapi temanya Buderai, peternakan. Tuh, nanti ini harus diwarnain sama Kirana, bisa diganti-ganti nanti belakangnya. Nih, lihat nih. Ini dibikin dulu sayang rumahnya. Tapi menurut mama pertamanya harus mewarnai dulu, nak. Nanti backgroundnya bisa diganti-ganti. Bagus ya. Teman-teman, sekarang udah jam
4:30 karena Kirana makannya jam 5, 5:30, jadi aku harus masak anyway. Nggak banyak sih karena aku masih punya banyak banget makanan mamaku yang waktu dibikinin itu loh pas mama kesini per porsi-porsian itu. Jadi aku mau kasih Kirana makan itu aja, tapi aku mau bikin bumbu untuk sate. Aku di dapur sekarang ya, udah siap-siap mau bikin bumbu dulu. Jadi tadi ayamnya kan udah banyak banget ya. Oh, ayamnya udah 5,5 kilo, ini hampir 6 kilo kayaknya deh. Terus aku pakai bawang putih ya, bumbunya tadi dihalusin ya, bawang putih dihalusin 3, 4, 5, 6, 7, 8 siung atau 8-10 siung lah ya. Terus nanti ada pakai kemiri dihalusin juga. Kalau nggak ada pakai bubuk aja ya. Tapi kan kayaknya aku punya kemiri deh. Aku punya kemiri. Aku pakai aja, aku halusin nanti. Terus ketumbar. Ketumbar aku ada nih ya. Ketumbar bubuk. Oke, aku lagi bikin teh. Disclaimer ya teman-teman, lagi nggak puasa nih. Lanjut ya, tadi apa sih aku bilang? Ketumbar, kemiri, bawang putih, dan bumbu sate. Nah, kalau di Belanda seperti ini teman-teman bisa dibeli sate saus gini. Sebenarnya bumbu kacang tuh. Jadi kalau misalnya kamu nggak di Belanda tinggalnya, nggak ada bumbu yang jadi gini, bikin aja. Nah teman-teman, sekarang udah jam 7:20. Biasanya kalau hari sekolah Kirana harus bobo nih, tapi karena besok libur dia boleh nonton TV dulu tuh. Lagi nyantai nonton Mira. Nah aku sama Ernst lagi mau nusuk sate. Sebenarnya udah mulai dari tadi Ernst nusuk sate waktu aku mandiin Kirana. Udah dapet banyak. Jadi tadi udah aku bumbuin ya, teman-teman lihat sendiri kan. Sekarang lagi ditusuk-tusuk. Nih ya. Tadi kalau nggak salah 5 kilo lebih, hampir 6 kilo. Jadinya biasanya sampai 150-an tusuk sayang ya. Kita lihat nanti. Ya nggak tahu jadinya berapa. Tergantung potongannya sebenarnya. Ini kecil. Ya ini kecil-kecil jadi bakal banyak kayaknya deh. Tuh. Kalau menurut kita ini kecil-kecil, biasanya agak lebih besar. Tapi kalau untuk sate Indonesia ini udah gede banget. Maksudnya, Ya yang ujung-ujungnya aku motong-motongnya tadi kurang konsentrasi lagi puasa kan. Jadi susah. sate bayi. Sate bayi. Jadi susah kalau kecil-kecil nusuknya, tapi ntar jadi bagus satenya, cakep. Tuh ya, ini udah mau maghrib. Ini bekas kemarin syuting TV One, masih ada lampu-lampuku di luar. Hujan seharian, nggak berhenti-berhenti. Jadi tugas aku adalah teman-teman, aku bungkus 10-10 supaya gampang disimpannya nanti di kulkas. Jadi pakai cling wrap. 10-10 dong. Jadi 10 tusuk aku bungkus pakai cling wrap. Seperti ini. Nanti disimpan di freezer. Supaya kalau mau dipakai kan nggak semuanya dimakan sekaligus gitu. Kalau lagi pesta kita keluarin berapa biji, tapi kalau cuma mau sendiri doang kan ambil 10 sekali makan cukup gitu. Mau jualan? Ya. Wacana dari tahun 2017 mau jualan. Aku tuh nggak suka kalau ngelakuin sesuatu under pressure teman-teman. Jadi kalau jadi kewajiban tuh jadinya nggak passionate lagi. Kalau gini kan santai gitu, pengen bikin kalau ada acara aja. Kalau mau jualan tuh jadi harus sedia terus kan, restock terus. Terus kalau lagi nggak ada waktu jadinya malah stres. Untung nggak seberapa kan. Jadi jual makanan tuh tricky ya teman-teman, karena kalau mau enak kan kita harus banyak bumbu, dan bumbu tuh mahal di sini. Karena kan nggak common kalau makanan Indonesia itu di Belanda. Jadi bumbu-bumbu kita tuh harus belinya di toko Asia ya, dan itu mahal. Jadi bingung gitu loh kalau mau jualan, mau untung jadinya mahal banget kan. Terus kalau dimurahin kitanya nggak begitu untung. Jadi ya udahlah. Tadi pengen sih kayak sampingan jual-jual gitu ya teman-teman, cuman aku nggak ada waktunya. Kalau misalnya aku nggak kerja di kantor, mungkin aku ada waktu untuk jualan kayak gini. Nah jadinya gini nih, 10-10. Sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 60 ya. Ini masih banyak. Tuh. Kayaknya ini 60, ini masih banyak banget. Ini kayaknya bisa sampai 200 nih sate. Kita lihat ya, nggak tahu deh berapa banyak nih, berapa tusuk jadinya nanti. Oke teman-teman, cuma mau ngasih tahu, sekarang jam 9:30 malam dan satenya udah jadi 200 tusuk, tapi
udah nggak ada lagi tusukannya, jadi aku mau berhenti dulu. Sebenarnya masih sisa. Tuh masih sisa teman-teman, masih banyak satenya. Jadi kalau nggak nanti besok aku tusuk lagi, kalau nggak aku bikin nasi goreng aja besok. Nih, karena tadi tusuknya ada 200 dan kepake semua, alias habis nggak ada lagi, berarti udah 200 tusuk. Sampai tempat naik kuda. Tadi pas jalan hujan tiba-tiba gede banget, sekarang udah berhenti. Tapi masih gerimis. Ini kayaknya bakal ngeri ya kalau kata Sunda mah ya, kayak gini. Seharian hujan nih karena agak ngantuk dia, jadi digendong sama papanya. Oke, aku keluar dulu. Nah, jadi kalau nyampe tempat berkuda itu, pertama karena harus nyari dulu di monitor ya, siapa kudanya hari ini yang dia pakai. Tuh, jadi ada kantornya di situ, ada resepsinya juga. Nah, habis itu Kirana akan mengambil radio. Ini dia punya sendiri sih, jadi nggak usah, kalau nggak punya bisa pakai yang punya tempat les di sini. Ini earphone-nya, nanti radionya masih dipakai sama teman-temannya di kelas yang sedang berlangsung sekarang. Tuh, tergantian. Setelah itu disambungin ke sini Kirana ya. Aan het touwtje trekken, Creana. Als je zo trekt wat je net deed, dan gaat hij stuk. Oh, tuh nanti disambungin ke sini ya radionya. Jadi dia bisa ngedengerin instruksi gurunya. Gurunya nggak usah teriak-teriak. Iya, betul. Sekarang dia mau ambil kudanya. Kudanya si namanya Fleur, itu dia kudanya. Je moet nog een radio. Het poortje heeft zo, alleen het radio. Nah, itu Kirana lagi naik, dibantuin sama kakaknya. Itu adalah asisten gurunya. Anak-anak ABG ini juga sebenarnya siswa, dan mereka bantuin gurunya untuk ngebantu anak-anak yang lebih kecil dari mereka. Tuh. Kirana. Dah. Sini ke mama jalan. Hup. Maju. Sini. Bisa. Tuh, dia udah bisa jalan. Jangan keluar ya, sture ya. Jangan nabrak. Good show, udah pinter dia, udah bisa nyetir kudanya ke kiri ke kanan, mengendalikan kudanya sudah bisa dia. Nah, ini pemanasan dulu, seperti biasa, pemanasan dulu, muter-muterin lapangan sambil nungguin teman-temannya siap dengan peralatannya. Nanti baru mulai lesnya. Ini dia datang. Agak ngantuk kayaknya dia. Hai sayang, high five. Boleh dong, masih high five. Oh, harus gini. Low five dong jadinya. Ini lagi ada permainan nih, lesnya sambil main. Dia grupnya tuh berdua. Nah, mereka pegang bola, nanti bolanya harus dimasukin ke ember. Tuh dia. Jauhan, nggak masuk. Terus Lucu Kirana. Yeay. Udah selesai lesnya. Sekarang dia harus mengembalikan kudanya ke istal, ke rumahnya, atau kalau dipakai sama anak lain diparkir. Di mana? Hai. Oke, sana lagi. Sudah selesai. Ya, ini hujan sekarang tapi nggak begitu dingin. Terus kita mau cari minuman hangat. Tehnya mau diminum nggak? Mungkin masih hangat, coba lagi.
Aduh, sepatunya ganti dulu ya. Becek banget kalau hujan gini teman-teman. Karena tanahnya banyak air, itu genangan air jadi basah. Gak apa-apa ya, namanya juga tinggal di negara yang banyak hujan, sama kayak di Bogor, hujan terus hampir setiap hari. Jadi kita udah punya bahan masakan untuk makan nanti malam. Sekarang kita masih ada waktu, mau cari minuman hangat. Mungkin karena bisa minum coklat panas. Ada bapak-bapak yang ngomel-ngomel tuh. Messi apa? Cuma satu bungkus permen doang dibilang Messi. Ini masih aja lah digondrong. Ke pantai, sayang. Ke pantai. Main Okay. ke pantai. Ntar buka jaket dulu. Ya, sekarang kita pulang. Kita ke arah rumah ya. Karena aku mesti naro ya, mesti naro sate di freezernya mertuaku. En de zomer is heel lang. En daarna is het herfst. En het moet nog 8 oktober worden. Dan het is ook nog lang. Awet banget hujannya teman-teman, tapi ini bagus untuk tanaman-tanaman ya.